Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang biosintetis makromolekul. Kami dari kelompok 5 berjumlah 5 orang, antara lain Ratnasari, saya pribadi sebagai moderator, dan adapun beberapa rekan saya, yaitu Nurafidah, Andi Pajoloy Amar, Diki Anugrah, dan Zulhilmi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk menjelaskan materi mengenai biosintetis makromolekul. Dengan ini saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu pendahuluan. Makromolekul menurut bahasa berasal dari kata makro dan molekul. Makro berarti besar, sedangkan molekul adalah dua atau lebih atom yang terikat secara bersamaan dalam sistem netral yang stabil. Berarti makromolekul adalah penyatuan beberapa molekul ke molekul yang lebih besar dan umumnya merupakan polimer. Yang termasuk dari makromolekul adalah karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Berarti biosintesis makromolekul merupakan pembentukan makromolekul besar dan polimerisasi molekul kecil yang terjadi di dalam sel. Pembahasan yang kedua yaitu biosintesis karbohidrat. Karbohidrat. Secara sederhana, karbohidrat didefinisikan sebagai polimer gula. Karbohidrat merupakan komponen esensial semua makhluk hidup. Organisasi paling sederhana bisa berupa ketosa ataupun keton, ataupun dapat berupa aldehid atau aldasa. Meskipun semua organisme dapat mensintesis karbohidrat, namun kebanyakan karbohidrat dihasilkan oleh organisme fotosintetik, termasuk bakteri tertentu, alga, dan tumbuhan. Karbohidrat memiliki rumus C empiris CH2ON, di mana N adalah 3 atau lebih besar. N biasanya 5 atau 6, tetapi dapat sampai 9. Tetapi secara umum, karbohidrat dapat berupa C6H12 atau O6. Klasifikasi utama karbohidrat adalah monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana di mana N lebih besar dari 3. Disakarida atau CH12O22O11 terdiri dari dua residu monosakarida berikatan kovalen atau ikatan gliokosida. Glikosakarida terikat 3 sampai kira-kira 20 residu monosakarida. Polisakarida mengandung banyak, biasanya lebih dari 20 residu monosakarida. Pada gambar di samping merupakan proses asimilasi karbon dioksida menjadi biomasa pada tanaman, di mana terjadi sintesis ATP dan NADPH yang diperoleh dari ADP dan NADP+ yang digerakkan oleh cahaya yang akan memberikan energi dan daya reduksi fiksasi CO2 menjadi triosa fosfat, dari mana semua senyawa yang mengandung karbon dari sel tumbuhan disintesis, di mana triofosfat ini diperoleh juga dari heksofosfat, dan heksofosfat diperoleh dari sukrosa, starch, dan selulosa dan dinding sel, dan pentosa fosfat. Pentosa fosfat diperoleh dari metabolisme tingkat menengah, di mana berasal dari DNA, RNA, protein, dan lipid. 3 tahap asimilasi karbon dioksida pada organisme fotosintesis. Yang pertama yaitu pada fase pertama yaitu fiksasi dari ribulase 1,5 bifosfat menjadi 3 fosfogliserat. Kemudian dihasilkan pada fase kedua yaitu reduksi, akan dihasilkan gliseraldehid 3 bifosfat. Kemudian terjadi proses generasi akseptor menjadi ribulase bifosfat menggunakan bantuan ATP. Pada fase ini yaitu terjadi pada fase siklus Kelvin. Pada tanaman tertentu, siklus Kelvin hanya terjadi pada tanaman padi dan bambu. Tahap pertama, asimilasi CO2 menjadi molekul. Biomolekul pada gambar kedua adalah reaksi fiksasi karbon, kondensasi CO2 dengan akseptor 5 karbon. Kehilangan 1,5 bifosfat untuk membentuk 2 molekul 3 fosfogliserat pada tahap kedua. 3 fosfogliserat direduksi menjadi triosa fosfat. Nah, secara keseluruhan 3 molekul CO2 diklasifikasi pada 3 molekul ribulosa 1,5 bifosfat untuk membentuk 6 molekul gliseraldehida. Selanjutnya, 3 fosfat atau 18 karbon dalam kesetimbangan dengan
dehidrasi fosfat pada tahap ketiga 5 dari 6 molekul triosa fosfat atau 15 karbon. Nah, digunakan untuk megenerasi 3 molekul kehilangan 1,5 fosfat 15 karbon. Bahan awal molekul ke-6 triosa fosfat. Produk bersih fotosintetis dapat digunakan untuk membentuk heksosa untuk bahan bakar dan bahan bangunan. Nah, sukrosa untuk transportasi ke jaringan non-fotosintetik atau pati untuk penyimpanan. Jadi keseluruhan proses adalah siklus dengan konversi berkelanjutan dari CO2 menjadi triosa dan heksosa fosfat. Baik, di sini dapat kita lihat sintetis fotosintetis pada karbohidrat. Baik, di sini dapat kita lihat pada langkah awal jalur ini melalui N, asetil glukosamin, dan asam asetil muramat. Diaktifkan dengan menempelkan nukleotida urodin ke karbon anomernya, dan dalam kasus dari isoprenyl alkohol rantai panjang melalui ikatan fosfodiester. Nah, gugus pengaktif ini berpartisipasi dalam pembentukan ikatan glikosidik. Mereka melayani sebagai kelompok meninggalkan yang sangat baik. Setelah 6,6 perakitan disakarida dengan rantai samping peptida 10 residu asam amino, prekursor ini dipindahkan ke ujung non-produksi dari rantai peptidoglikan yang ada, yang berfungsi sebagai primer untuk reaksi polimerisasi. Akhirnya, dalam reaksi transpeptida tion antara rantai samping peptida pada dua molekul ini yang berbeda. Residu gli di ujung satu rantai menggantikan terminal D ala rantai lainnya, membentuk ikatan silang. Reaksi transpidisasi ini dihambat oleh penisilin yang membunuh bakteri dengan melemahkan dinding selnya. Pada bagian ketiga, yaitu menjelaskan tentang biosintetis protein. Protein berasal dari bahasa Yunani protos yang berarti yang paling utama. Protein adalah makromolekul yang paling melimpah di dalam sel dan melakukan paling banyak pekerjaan di dalam sel. Fungsi protein adalah sebagai perlindungan terhadap infeksi, katalis reaksi metabolik, dukungan, dan dikuatkan oleh mekanik. Protein tersusun atas monomer yang disebut asam amino. Pengaruh konsentrasi asam amino dalam darah diatur oleh hati. Sintetis protein terjadi di ribosom. Komponen yang diperlukan untuk sintesa protein adalah mRNA. Nah, mengkode sekuensi linear asam amino dari suatu polipeptida jadi mRNA adalah pembawa pesan genetik, yakni protein yang mengkode dalam DNA. Protein. Komponen yang diperlukan untuk sintesa protein adalah tRNA, membawa asam amino ke tempat sintesis protein. tRNA berperan sebagai molekul adaptor untuk penerjemah yang mengkonversi kode RNA atau kodon menjadi asam amino. Kemudian ribosomes, yang terdiri dari RNA dan protein yang membuat sintesa protein. Yang pertama adalah ribosom dari atas dua subunit, yaitu besar dan kecil. Kemudian dalam ribosom terdapat 5 tempat penting. Yang pertama, mRNA binding site atau tempat menempelnya mRNA. Kedua, E atau aminoglycoside, tempat di mana tRNA dengan asam aminonya masuk ke ribosom. Kemudian P, peptidoglycide, tempat di mana tRNA dengan asam aminonya masuk ke ribosom. Kemudian ada peptidyl, yaitu tempat di mana polipeptida menempel pada suatu tRNA. Kemudian adalah exit site, tempat di mana tRNA yang sudah tidak mampu
yang sudah tidak mempunyai asam amino keluar dari ribosom. Dan yang terakhir ada catalytic membentuk ikatan kovalen antara dua asam amino. Biosintetis protein. Tahapan proses sintesa protein. 1. Inisiasi atau initiation. Sebelum translasi dimulai, ribosom besar dan kecil terpisah. Selanjutnya, kompleks inisiasi terbentuk di mana ribosom kecil akan menempel pada mRNA dan akan terus bergerak sampai mRNA sampai ke inisiator tRNA dengan asam aminonya tRNA pertama dengan asam amino metionine atau biasa disingkat dengan IUG. Selanjutnya, subunit ribosom besar kemudian menyatu kembali dengan ribosom kecil. Selanjutnya, polipeptide disintesa melalui proses legalisasi. Biosintetis protein. 2. Elongasi atau elongation. Yang pertama, asam amino ditambahkan secara bertahap ke rantai polipeptida. Kemudian asam amino berikut akan dibawa ke site A oleh tRNA. Antikodon dari tRNA akan terpasang dengan kodon pada mRNA. Kemudian ada polipeptide pada site P ditransfer ke asam amino yang menempel pada tRNA pada site E. Kemudian ikatan polipeptide akan terbentuk dan tRNA yang sudah tidak memiliki asam amino akan dikeluarkan dari ribosom. Ribosom kemudian bergerak ke kodon berikut pada mRNA. Biosintetis protein. 3. Translocation. Translokasi adalah proses ketika ribosom bergerak pada kodon pada mRNA. Polipeptida yang tumbuh yang sebelum pada site E akan bergerak ke site P. Selanjutnya, kodon baru selanjutnya akan terekspos pada site E dan tRNA yang lainnya yang memiliki asam amino yang sesuai akan masuk ke site E dan proses elongasi kembali terjadi. Biosintetis protein. Yang keempat, terminasi atau termination. Yang pertama, elongasi terus berlangsung sampai mencapai stop codon atau UAA. Biasa juga disebut dengan UAG atau UGA. Pada satu protein berinteraksi dengan stop codon yang menghentikan translasi. Ribosom subunit terpisah dan Biosintesis lipid. Lipid adalah molekul-molekul biologis yang tidak larut di dalam air, tetapi larut di dalam pelarut-pelarut organik. Fungsi lipid yaitu sebagai penyusun struktur membran sel, sebagai cadangan energi, dan sebagai hormon dan vitamin. Adapun jenis-jenis lipid yaitu asam lemak, terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang kedua, gliserida. Yang ketiga, lipid kompleks. Yang keempat, non-gliserida. Asam lemak. Asam lemak merupakan asam monokarboksilat rantai panjang. Rentang ukuran dari asam lemak adalah C12 sampai dengan C24. Ada dua macam asam lemak yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak ini tidak memiliki ikatan rangkap. Asam lemak tak jenuh. Asam lemak ini memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Sintesis asam lemak terjadi dalam sitoplasma. Yang kedua,
ACP, acyl carrier protein, digunakan selama sintesis sebagai titik peningkatan. Semua sintesis terjadi dalam kompleks multienzim, fatty acid sintase. NAD pH digunakan untuk sintesis. Pembentukan malonyl CoA, asetil CoA karbosilase, enzim yang mengandung biotin, intermediate karboksibiotin terbentuk. Hidrolisis ATP mengkatalisis reaksi. Situs regulasi untuk biosintesis asam lemak, pembentukan malonyl CoA. Biosintesis asam lemak. Pertama, acetal ACP, malonyl ACP, AC4-cetil ACP, hidroksbutyryl ACP, 3 hidroksbutyl ACP, krotin ACP, serta butyryl ACP. Reaksi terperinci memuat dua aktivitas enzim asetil CoA, ACP transasilase, dan malonyl CoA, ACP transasilase. Diperlukan untuk tahap pemuatan di mana asetil CoA dan malonyl CoA ditransesterifikasi menjadi molekul ACP. Kondensasi katecyl ACP sintase atau juga disebut enzim kondensasi menerima gugus asetil dari asetil ACP melepaskan HS ACP. Katoasetil ACP sintase kemudian mengkatalisis transfer gugus asetil ke malonyl ACP membentuk asetoasetil ACP dan CO2. Pengurangan. Pada reduksi pertama, keton asetoasetil ACP diubah menjadi alkohol, membentuk D3-hidroksibutyril ACP. Dalam redaksi yang bergantung pada NADPH yang dikatalisis oleh ketoasil ACP reduktase. Dehidrasi. Dehidrase mengkatalisis penghilangan air dengan pembentukan ikatan rangkap, menghasilkan transbetonil ACP. Reduksi. Transbetonil ACP direduksi menjadi butyri ACP dalam reaksi yang dikatalisis oleh enoil ACP. Reduktase yang bergantung pada NADPH sintesis dilanjutkan dengan mengulangi langkah 2-5 dengan 4 karbon butiril ACP menggantikan asetil ACP pada tahap kondensasi berikutnya.